Selamat malam kepada pejuang-pejuang mutu. Kali ini kita akan membahas tentang bab 3. Jadi untuk bab 3 atau UKPP, upaya kesehatan perseorangan dan penunjang, itu kan terdiri dari 10 kriteria ya, seperti yang tercantum di instrumen akreditasi. Jadi untuk UKPP itu ada 31 sampai 310. Lah di sini kan tidak apa? Tidak bunyi unit ya atau ruangan. Jadi kali ini saya akan membahas jadi untuk instrumen akreditasi ini EP-EP-nya itu ada di unit mana saja. Selama ini kan cuma bunyinya ini ya, pengkajian, pelayanan UGD, anestesi dan lain-lain. Dan ini nggak dijelaskan ruang BP mana, ruang KIA mana, ruang apa eh, pelayanan rawat jalan mana, seperti itu. Jadi kita bahas satu persatu. Ini yang pertama adalah 3.1 itu pendaftaran dan inform consent. Jadi EP ini itu ada di unit pendaftaran dan ya di unit pendaftaran. Seperti ini dokumen-dokumen yang harus disusun. Seperti ini kita review satu ya. Seperti ini sudah lengkap dengan diagram alirnya. Kemudian selain dokumen-dokumen ini juga ada dokumen lain yang disusun, yaitu dokumen, nah ini nih, ada pedoman pendaftaran, nih ya, pendaftaran rekam medis, panduan, KAK juga ada. Di sini juga ada SOP-SOP yang tidak disebut dalam EP, itu juga harus disusun. Contohnya seperti ini. Kita buka satu, seperti ini. Ini sudah lengkap dengan diagram alir dan menggunakan format terbaru. Jadi untuk 3.1 itu ada di unit pendaftaran. Kemudian kita lanjut yang kedua, itu 3.2, yaitu pengkajian rencana asuhan dan pemberian asuhan. Kita buka untuk 3.2 itu ada di unit mana saja. Nah, di sini. Jadi untuk 3.2 itu yang meliputi pengkajian rencana asuhan dan pemberian asuhan, itu untuk dokumen yang diminta EP ini seperti ini. Terus kemudian unit-unit yang terkait dengan 3.2 ini seperti ini. Ada di KIA atau kesehatan ibu dan KB, ada di pemeriksaan umum, PP umum, ada di rawat inap, di poli gigi, di ruang persalinan atau ponet, dan di ruang MTPS. Seperti ini. Kita coba satu. Jadi selain dokumen ini kan dokumen yang diminta EP ya. Itu juga disusun dokumen-dokumen di unit-unit. Ini contohnya di kesehatan ibu. Itu disusun dari mulai pedoman KIAKB, ada KAK, kemudian panduan dan SOP-SOP-nya. Itu seperti ini. Contohnya seperti ini nih, SOP ANC terpadu. Ya, kurang lebih seperti ini ya untuk SOP-nya. Ini sudah sesuai dengan format baru. Kemudian untuk KB, ini dokumennya seperti ini. Di sini juga disusun panduan konseling dan panduan pelayanan, ada KAK. Kemudian yang berikutnya ada di ruang pemeriksaan umum atau BP umum. Itu kita membuat seperti ini, pedoman poli umum, panduan, KAK. Ini ada beberapa SOP yang memang harus ada di poli umum. Sebagai contoh itu SOP antropometri seperti ini. Ini sudah lengkap dengan diagram alirnya ya, sampai
rekam historis. Kemudian yang berikutnya dirawat inap, juga membuat pedoman rawat inap, panduan, dan KAK. Yang berikutnya di ruang kesehatan gigi dan mulut. Nah, di ruang kesehatan gigi dan mulut itu juga membuat pedoman, panduan, KAK, dan semua SOP yang apa? Yang dipersyaratkan di gigi. Ini ada 68. 68 dikurangi 4 berarti ada 64 SOP di ruang gigi. Ini sebagai contoh saja ya, kita buka satu. Iritasi mumifikasi. SOP mumifikasi kurang lebih seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian yang berikutnya di ruang persalinan atau ponate itu juga dibikin, ini ada tim ya, ada pedoman, panduan, KAK sorry. Kemudian ini juga untuk SOP yang ada di ruang ponate, kurang lebih ini ada injeksi, nifas, eklamsi, ini persalinan macet. Contohnya seperti ini, SOP PEB ya ini ya. Ini SOP PEB seperti ini ya. Kemudian di ruang MTPS ini ada pedoman, panduan, KAK, dan SOP-nya. Ini sebagai contoh ya, SOP MTPS diare seperti ini. Ini sudah lengkap dengan diagram alir ya. Kemudian yang berikutnya ini untuk pusling untuk pelayanan rujukan. Jadi untuk 3.2 ini semua unit ya, semua unit pelayanan klinis itu dari KIA, BP, rawat inap, gigi dan mulut, ruang persalinan, ruang TPS, ruang pusling ya, atau pelayanan pusling. Terus kemudian tadi ya, jadi ini ada SOP yang dipakai di 3 unit secara bersamaan. Jadi SOP ini nih ya, saya tulis SOP UGD rawat inap pemeriksaan umum. Jadi SOP ini digunakan di 3 unit UGD rawat inap pemeriksaan umum. Ini kurang lebih seperti ini nih ya. Ini ada SOP diagnosis penyakit, ini ada 144 SOP. Sebagai contoh saya buka. Ini SOP pelayanan klinis ini biasanya pedomannya ditaruh di BP. Ini mulai dari kejang demam, ini banyak sekali SOP-nya, neonatrum sampai 144. Ini lanjutannya sama ya. Terus ini SOP tindakan-tindakan UGD juga ini bisa dilakukan di rawat inap. Sama juga nih injeksi suhu tubuh, ini juga di 3 ruang bisa dilakukan, mengukur tekanan darah. Ini RCP, RCP juga bisa di UGD dan rawat inap, anafilaktik juga sama. Dan ini ada panduan praktek klinis. Ini 144 penyakit ya, ini sudah disusun format panduan. Jadi sebagai contoh saja seperti ini. Ini dibikin per lembar biar nanti gampang saat mempelajarinya. Terus berikutnya ini ya panduan. Jadi ini SOP di UGD rawat inap dan pemeriksaan umum. Ini ada 144 SOP, ini ditambah SOP SOP perawatan luka atau tindakan ya. Kemudian yang berikutnya ini pelayanan gawat darurat atau UGD. Ini kan yang diminta ini ya. Ini dokumen-dokumen sesuai sesuai EP. Ini dimintanya seperti ini. Sebagai contoh, tentu saja ini ada implementasi tentang triase. Terus di samping itu juga dibuat ini pedoman UGD, panduan dan kerangka acuan. Kita buka contohnya, kerangka acuan UGD kurang lebih seperti ini ya.
Kalau membuat KK di UKP itu memang tidak serumit di apa UKM ya, yang jadwalnya memang ber apa ya, nggak tetap. Kalau pelayanan UGD itu kan jadwalnya tetap. Misalnya hari Senin sampai Sabtu atau sampai Jumat atau misalnya 24 jam seperti itu. Seperti ini. Terus kemudian EP yang berikutnya ini ya, pelayanan anestesi lokal dan tindakan. Untuk ini itu ada di ruang apa? UGD ada di ruang anu apa? Di ruang gigi ada, di ruang persalinan ada, di ruang KIA juga ada. Ini terkait dengan pembedahan kayak apa? Misalnya penyuntikan lidokain dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya terapi gizi. Ini terapi gizi itu ini sebenarnya sebagian ya bukan sebagian besar. Itu yang banyak itu adalah di rawat inap. Ini sebagai contoh ini untuk dokumen yang diminta EP yang ini seperti ini. Ini ada contoh pemberian bukti pemberian makan seperti ini menunya sebagai contoh nih. Kemudian di samping dokumen yang diminta EP juga ada apa? Nih, dokumennya di luar EP ini ada pedoman gizi, panduan KAK, kemudian ada nih SOP SOP diet, SOP SOP pemesanan makanan, SOP pencucian alat, SOP sisa makanan. Ini sangat lengkap. Ini ya. Ini juga ada asuhan gizi. Contoh SOP asuhan gizi rawat jalan. Ini seperti ini udah lengkap dengan diagram alurnya. Ini seperti ini. Kemudian ini pemulangan dan tindak lanjut pasien. Ini dokumen diminta EP seperti ini. Ini di apa? Ini berada di rawat inap dan juga ruang nifas. Kemudian pelaksanaan rujukan. Rujukan ini ada di rawat jalan. Ini semua unit ada ya, yang ini. Kemudian tindakan terhadap rujuk balik. Ini juga ada di BP atau poli umum, di rawat inap sama di KIA. Terus kemudian ini yang berikutnya rekam medis. Ini di ruang rekam medis itu diminta ini ya dokumen-dokumennya ini SOP SOP-nya. Kemudian ini ada KK penulisan rekam medis. Contohnya ya, SOP penulisan rekam medis ini cantik sekali ya. Ini sudah ada diagram alurnya ini walaupun banyak tapi sudah dibuat. Kemudian yang berikutnya tentang laboratorium. Ini dokumen diminta EP nih ya dari mulai SK, SOP SOP ini sesuai dengan instrumen akreditasi. Terus selain dibikin ini juga dibuat nih SOP pemeriksaan di laboratorium. Ini memang di luar EP ya. Ini sangat banyak nih. Ini ada 151 151 dikurangi 8. Berarti ada di sini ada 143 SOP tentang laboratorium. Nih dari mulai ini. Ini banyak sekali ya untuk SOP-nya ini. Nih merek juga ada SGPT. Kita acak aja ya, kita buka satu ini contohnya nih pemeriksaan HB Sahli. Kurang lebih seperti ini sudah ada lengkap diagram alur. Kemudian berikutnya ini ya laboratorium. Ini juga di sini dibikin ini ya pedoman panduan KAK di ruang laborat. Kemudian yang berikutnya kefarmasian. Ini dokumen-dokumen yang diminta oleh EP ini dari 310.1 sampai 310.2.
31017 ya. Ini dokumen diminta EP ini ya, ada penyimpanan dan lain-lain. Ini contoh peresepan itu seperti ini nih ya. Ini ada penulisan, ada ini di penulisan sama puyer atau racikan. Kemudian ini ada tambahan SOP COVID. Ini selama kemarin pandemi ya. Ini di sini ada KAK-nya, KAK COVID, KAK tracing dan lain-lain. Kemudian ini juga meliputi seperti ini ya. Di sini juga ini ada SOP isolasi mandiri. Contoh ini ya, ini SOP mandiri. Ini SOP pelaksanaan swab. Seperti ini nih, udah lengkap dengan diagram aritnya. Ya, ini ada tambahan SOP. Jadi perlu dipahami teman-teman ya, untuk instrumen akreditasi bagian UKPP atau 3 itu kan bunyinya tidak langsung ke unit, tapi cuma ini pelayanan. Pelayanan pendaftaran ada di ruang pendaftaran. Untuk rencana pengkajian, rencana asuhan dan pemberian asuhan itu ada di ini KIA, pemeriksaan umum rawat inap, gigi dan mulut, ruang persalinan, ruang MTPS dan ruang pusling. Pelayanan pusling, sorry. Nah, jadi ini total dokumen yang ada di bab 3 ini yang saya ini coba kita lihat ya. Dokumen bab 3 ada nih 922 file dokumen yang ada di bab 3. Banyak sekali ya sebenarnya. Sekian untuk bab 3, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat malam.